Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya syariat Islam syariat yang sempurna, memperhatikan kondisi masyarakat dari segala sisi aspek kehidupannya. Sungguhnya dalam masyarakat kita ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, seperti orang-orang miskin, seperti anak-anak yatim, dan juga al-aramil, yaitu para janda, yang mereka membutuhkan perhatian khusus oleh kaum muslimin yang lainnya karena kondisi mereka yang sulit. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang armalah, tentang janda, wanita yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya. Ternyata janda mendapatkan perhatian khusus dalam syariat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mengurusi janda dan orang miskin, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahsabuhu qal au kal qaim la yaftur wa qasaim la yuftir, atau seperti orang yang salat malam tidak pernah lelah, atau seperti orang yang berpuasa sunnah dan tidak pernah berbuka. Sungguh pahala yang sangat agung yang disiapkan bagi orang-orang yang perhatikan orang-orang yang hidupnya dengan penuh kesulitan. Kita tahu bahwasanya seorang wanita jika dicerai atau suaminya meninggal, maka dia merasa kehidupannya hancur. Dia merasa kehidupannya sangat sulit dan ujian sangat terberat bagi seorang wanita. Terlebih lagi sebagian wanita ketika menjanda, maka tidak ada yang tertarik untuk menikahinya. Misalnya dia memiliki anak yang banyak, sehingga semua orang takut untuk mengurusinya dan mengurus anak-anaknya. Dan sebagian wanita tidak mau menikah karena sebab-sebab yang lain. Seperti bisa jadi dia mau menikah, tapi anak-anaknya tidak menyetujui. Anak-anaknya marah, mengatakan, ibu jangan nikah lagi. Ibu berkhianat kepada ayah dengan ucapan-ucapan yang membuat dia akhirnya tidak jadi menikah. Atau misalnya dia ingin menikah, tetapi dia khawatir kalau dia menikah, dia tidak bisa mengurusi anak-anaknya. Sehingga dia harus konsen untuk mengurusi anak-anaknya. Kalau dia menikah, akan tersita waktunya bersama suaminya, sehingga dia pun tidak menikah. Atau di antara mereka ada yang tidak menikah karena terlalu sayang kepada suaminya, ingin berkumpul dengan suaminya di surga kelak. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabiat. Seperti di antaranya dilakukan oleh Ummu Darda. Ummu Darda radhiyallahu taala anha, ketika Abu Darda meninggal dunia, maka dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau tidak mau. Beliau mengatakan Abu Darda telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha, wanita akan dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir. Sehingga dia mengatakan, la uridu li Abi Darda abadilan, aku tidak ingin ada pengganti bagi Abu Darda di surga kelak. Contoh lagi misalnya Nailah bintu Al-Farafisah, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang ketika Utsman terbunuh di hadapan dirinya, dikepung oleh orang-orang Khawarij, kemudian membunuh Utsman di hadapan sang istri. Sang istri sangat cinta kepada Utsman bin Affan, padahal dia terkenal cantik jelita. Sampai dia mengatakan, al-hubbu yabla kama yabla as-saub, bahwasanya cinta itu bisa layu sebagaimana layunya sebuah baju. Dan dia mengatakan, aku tidak ingin kesedihanku layu atas wafatnya Utsman. Maka orang-orang pun datang ingin melamarnya.
Bahkan karena begitu sayangnya kepada Utsman, maka disebutkan dia pun mematahkan giginya agar orang-orang tidak tertarik dengan dia karena dia ingin bertemu dengan Utsman radhiyallahu taala anhu. Jadi demikian juga seperti Rabab binti Imrul Qais, istrinya Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ketika Al-Husain meninggal dia tidak mau menikah lagi. Intinya banyak sebab-sebab yang menjadikan wanita tersebut tidak dinikahi dan akhirnya menjanda. Maka syariat datang memberikan perhatian khusus kepada jenis atau model seperti ini. Bahkan syariat memberikan ganjaran yang sangat besar. Kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin." Seorang yang berusaha untuk mengurusi janda dan anak yatim. As-sa'i yang mengurusi tidak harus dia yang memiliki uang. Tidak harus dia yang mengeluarkan uang. Apakah dia punya uang dia keluarkan untuk mengurusi janda dan anak yatim atau orang miskin, ataukah dia berusaha dia ke sana kemari mengurusi urusan orang-orang yang kesulitan ini, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah sallallahu, "Innallaha yudkhilu bis-sahmil wahid thalathata nafar." Sungguhnya Allah memasukkan ke surga gara-gara satu anak panah 3 orang. Siapa 3 orang tersebut? As-sani, yang membuat anak panah tersebut. Yang kedua Ar-rami, yang memanahkan anak panah tersebut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Mumbilahu, yang menyerahkan anak panah. Jadi dia mengoffer anak panah untuk dipanahkan. 3 orang dapat pahala masuk surga gara-gara satu anak panah. Maka bisa jika seorang tidak memiliki uang untuk mengurusi janda, anak yatim atau fakir miskin, dia bisa pergi ke sana kemari ngomongin orang-orang kaya agar memberi bantuan kepada orang-orang susah tersebut. As-sa'i al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berjihad dia berusaha untuk menghidupkan agama, Dari sisi ini, adapun orang yang berusaha untuk mengurusi anak yatim, janda dan fakir miskin, dia mengurusi kehidupan mereka agar mereka bisa terus bertahan hidup dengan kehidupan yang baik. Kemudian juga orang yang berjihad di jalan Allah, dia mengorbankan jiwanya atau hartanya atau waktunya. Demikian juga orang yang berusaha untuk mengurusi orang-orang miskin, dia mengorbankan waktunya sana kemari, ya, mengurusi, sehingga mirip dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au kal qaim la yaftur," seperti orang yang salat malam tidak pernah letih. "Au kas shaim la yuftir," seperti orang yang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Siapa yang bisa beramal soleh seperti itu? Salat malam melulu, tidak pernah letih. Siapa yang mampu puasa sunnah setiap hari, tidak pernah berbuka? Ini semua menunjukkan bahwasanya al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain, afdalu minal ibadatil qasirah, lebih baik daripada ibadah yang terkait dengan diri sendiri. Artinya sekarang kalau seorang sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian di masjid, dia baca Quran, atau ada yang panggil dia, kita bantu orang di sana, ada orang kesusahan. Mana lebih afdal? Dia baca Quran atau dia bantu orang? Lebih afdal dia bantu orang lain. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan menemani saudaraku untuk mengurusi kebutuhannya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa? Karena i'tikaf kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Adapun mengurusi orang lain, kebaikannya kembali kepada banyak orang. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang bantu para janda akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seorang yang berpuasa tidak pernah berbuka, atau seorang yang salat malam tidak pernah letih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Saya bacakan perkataan Ibnu Battal rahimahullahu taala
salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah yang punya kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengomentari hadis ini. Beliau berkata, "Man ajaza 'anil jihadi fi sabilillah wa an qiyamil laili wa siyamin nahar falyamal bihadzal hadis." Siapa yang tidak mampu untuk jihad di jalan Allah, tidak mampu untuk salat malam dan tidak mampu untuk puasa sunnah setiap hari, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Wal yas'a 'alal aramil wal masakin, hendaknya dia berusaha untuk mengurusi para janda dan mengurusi orang-orang miskin. Liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidin fi sabilillah, agar pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersama dengan para mujahidin fi sabilillah. Duna an yakhtuwa fi dzalika khutwah, padahal dia tidak pernah melangkahkan satu langkah pun untuk berjihad. Au yunfiqu dirhaman, bahkan dia tidak pernah berinfak satu dirham pun untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au yalqa aduwan yarta'u biliqa'ihi, atau dia bahkan dia tidak pernah bertemu dengan musuh yang menggentarkan, tidak pernah melangkahkan kaki untuk berjihad, tidak pernah menyumbang meskipun satu keping dirham, bahkan tidak pernah bertemu dengan musuh. Namun dia bisa dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan hadis ini. Au liyuhsyar fi zumratil shaimin wal qaimin wa yanalu darajatahum, atau dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang senantiasa puasa sunnah dan bersama orang-orang yang senantiasa salat malam, karena dia telah meraih derajat mereka. Wa huwa ta'imun naharu, padahal dia selama hidupnya selalu makan di siang hari, tidak pernah puasa sunnah. Naimun lailahu ayyama hayatihi, padahal di malam hari tidak pernah salat malam, tidur melulu. Tidak pernah salat sunnah, salat malam tidak pernah. Tetapi dia membantu para janda dan orang miskin. Fayambaghi likulli mu'min an yahrisa ala hadhihi at-tijara allati la tabur, maka hendaknya setiap mukmin berusaha untuk mendapat keuntungan dari perdagangan ini yang tidak ada ruginya. Wa yas'a ala armalatin aw miskinin liwajhillahi ta'ala, berusaha untuk membantu janda atau orang miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Fayarbah fi tijaratihi darajatil mujahidin was-shaimin wal qaimin min ghairi ta'abin wala nasabin, maka dia akan meraih, dia akan beruntung dalam perdagangannya dengan mencapai derajat para mujahidin, derajat orang-orang yang senantiasa berpuasa sunnah, derajat orang-orang yang senantiasa salat malam, min ghairi ta'abin wala nasabin, tanpa letih dan tanpa lelah. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya seorang berusaha mengurusi orang-orang yang kesusahan. Kalau dia ada waktu, dia mengurus satu keluarga, dia tahu ada keluarga miskin, tetangganya atau temannya, maka dia berusaha mengurusi mereka. Dia penuhi kebutuhannya. Kalau dia tidak punya uang, dia bisa kumpulkan bantuan dari orang-orang yang dermawan, kemudian berikan kepada mereka. Tapi dengan niat karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena untuk mengambil kesempatan dalam kesulitan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda 'anil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi ya'dilun. Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa tabi'in wa anna ma'ahum bikaramika wa judika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika minha ghairu maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.